Jadi teori-teori di dunia SMA itu kan harus dibuktikan supaya ada yakin. Jangan-jangan hanya ngibul gune. Ya. Ada perbedaan yang tadi ada pertama kali senyawa ion. Kemudian ada senyawa kovalen. Kovalen sendiri nanti dibedakan menjadi dua. Ya walaupun tidak pakai garisan ini ya ini. Ada kovalen polar dan non polar. Senyawa ion. Jadi dari bisa kita lihat pada sifat fisikanya. Ini ada sifat fisik. Sifat fisika. Jadi sifat fisika itu bisa diamati dari bisa dirasakan dengan panca indera. Sifat fisik. Sifat fisik atau fisika. Bentuk fisiknya tidak ada hubungannya dengan reaksi kimia. Yang jelas kita lihat dari wujudnya. Wujud senyawa ion biasanya padat. Wujud senyawa kovalen biasanya cair atau gas. Baik senyawa kovalen polar maupun non polar. Ya tadi kan sudah kita bicarakan bahwa polar memiliki ciri punya momen dipol ditandai dengan tersusun dari dua jenis atom atau lebih. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua harus terpenuhi. Bentuk ruangnya tidak simetris, bentuk molekulnya tidak simetris, ditandai dengan adanya pasangan elektron bebas yang mengelilingi atom pusat. Jadi kalau simetris ke orang mau bentuk molekul tidak mampu kita lihat, tidak punya alat untuk mendeteksi. Momen dipol juga tidak punya alat untuk mendeteksi. Makanya kita tinjau dengan logika. Kalau Anda suruh mengingatkan nilai dari keelektronegatifan setiap atom nggak mampu, maka dilakukan lebih mudah. Apabila suatu senyawa kovalen tersusun dari dua jenis atom atau lebih, pasti punya momen dipol karena ada beda keelektronegatifan yang ditandai dengan jenis atom penyusunnya dua atau lebih. Kemudian bentuk simetris ini diakibatkan oleh adanya gaya tolak menolak antar pasangan elektron yang tidak seimbang. Gaya tolak menolak antara pasangan elektron ini akan dipelajari pada VSEPR, Valence Shell Electron Pair. Jadi yang sekiranya tidak bisa menghadap ke sini pindah ke sana daripada miring. Nah ini, piye carane menang? Apa mau nuruti karep ngono karepku ya kursi ini iso diputer. Tak
Tapi satu harganya ya mungkin ada yang boleh murah paling 500.000. Misalnya beli 40 ya sudah 20 40 ya sudah 20 juta. Tapi kalau memang itu diniati untuk melayani, ya bisa kita menganggarkan 200 juta untuk menarik sinyal demi ujian nasional berbasis IT, berbasis komputer, karena harus ada sinyal. Nyatanya menarik dari Bringos sampai di SMA Negeri 1 Nawangan dengan anggaran 200 juta jalan. Ini ditutup dengan komite selama 2 tahun anggaran. Bisa kalau niatnya betul. Tapi ya akhirnya SMA Negeri Nawangan ini dengan 200 juta itu sinyalnya ya orang optimal. Tak kira sih di produknya Telkomsel, tapi yang dijual ke sini ternyata Astinet. Kecepatannya dulu 10 Mbps, melayani jenis cepat. Tapi ternyata setelah dicek hanya 2 Mbps, kadang 0, setelah dikomplain naik des 2 minggu habis komplain turun lagi. Lalu saya yang mendengarkan komplain dari siswa. Orang nomor 1 di SMA ini nggak pernah mendengar komplain. Setiap ketemu dari pihak Telkomsel hanya ketemunya sama orang nomor 1 di SMA. Karena nggak masalah menyelesaikan. Karena ya pihak dari Telkomsel itu kalau datang ke sini temukan dengan siswa-siswa supaya telinganya merah karena mendengarkan komplain daripada siswa. Tapi tahu ternyata sekarang kita bayar mahal dari Astinet, tapi nggak mampu melayani Anda. Itu bukan kepala sekolah yang ini, yang dulu. Jadi wujud padat. Itu contoh seperti ini. Ada garam dapur yang mudah ditemukan di rumah. Wujudnya padat. Kita. Ya. Wujudnya padat. Lewat kita yang naik rumah boleh ujah. Nah, kalau tidak misalnya nanti Anda sampai di rumah punya pupuk KCL ya warna merah itu. Ya. Pupuk KCL kalium klorida diberikan warna merah supaya mampu dibedakan antara ZA dan NPK. Warnanya sama-sama diberikan merah, tapi kan merahnya lain-lain. Itu kalau Anda tidak melihat, nggak mampu membedakan. Ya, sebenarnya warna ZA, KCL, kemudian NPK itu warnanya putih semua supaya masyarakat mudah, maka diberikan warna yang berbeda sehingga di pasaran masyarakat awam mampu membedakan dari warnanya antara KCL, ZA, dan NPK. Tapi hasilnya semuanya ini padat. Kemudian kovalen polar, suatu contoh yang merupakan kovalen polar. Nih, ada asam nitrit, ya, botolnya coklat. Kalau dalamnya tidak mampu memberikan warna lain, berarti warnanya dikasih. Kalau nggak percaya ya dituang saja. Tapi hati-hati kalau mau menuang. Ini kan ada etiket label. Labelnya harus berhadapan dengan telapak tangan. Telapak tangan tidak boleh menempel. Yang menempel hanya jarinya. Sebab kalau telapak tangan Anda itu basah dan sebagainya nanti akan nempel pada label sehingga labelnya rusak. Jadi ojo kaya nyekel gedang ini ngeronggong. Nah, di sininya. Kalau nggak percaya nerang ngeronggong ya didulak. Begini, nyata ini sama kaya. Ini kan jernih, sudah bersih. Kita tuangkan sejauh mungkin karena ini asam kuat sehingga uapnya berbahaya. Pakai masker. Saya nggak senang pakai masker, senang pakai mbakmer. Apa itu, Pak? Iya, ini kan warnanya kan ya cair. Cair warnanya jernih. Ini kan cair, pada suhu biasa cair. Ini sakit diminum, Pak. Ya silakan kalau ingin sowan menurut Gusti Allah ketemu ungkar nangker. Itu air apa? Ya, Air apa? asam nitrat. Nitrit acid. Ya sakit karena pekat, mengiritasi kulit. Bahkan kalau asam sulfat itu membakar,
Hingga kulitmu yang halus itu bisa jadi hitam dan terbakar. Karena asam sulfat itu merupakan asam yang higroskopis kuat sehingga mampu menarik molekul air dari senyawa-senyawa. Jadi kalau menuangkan, hati-hati, ada paruh. Kalau memang ada sanksi nggak bisa masuk, ya bisa pakai corong. Ada paruhnya. Tapi rasa akrobat, boleh isi ngangel malah ngene. Kovalen. Kemudian ini kovalen polar, yang kovalen misalnya air itu kan termasuk kovalen polar. Yang kovalen non polar misalnya senyawa-senyawa oksigen itu jelas non polar. Kemudian nitrogen non polar, metana non polar. Kemudian berbagai produk dari minyak bumi biasanya non polar. Ada pertalit warnanya hijau. Lalu pertalit, nah ini pertalit warnanya hijau tapi sudah lama. Kok ganti orange? Ini pertamax warnanya biru. Kalau pertamax turbo warnanya merah, ini semuanya non polar. Kovalen non polar. Bentuknya cair. Nah, cair dari wujud ini bisa diturunkan lagi. Nih. Titik lebur dan didih, titik lebur dan titik didih relatif tinggi. Jadi kalau pada suhu biasa saja itu wujudnya padat, berarti dia pada suhu biasa itu suhu lingkungan kita, dia itu belum mencair, belum meleleh. Titik lelehnya berarti jauh di atas. Nah, titik lelehnya saja di atas suhu lingkungan, apalagi titik didih, di mana titik didih pasti di atas dari titik leleh. Logikanya kan seperti itu. Kalau dibuktikan juga data pendidikan NaCl tidak mungkin kita punya alat. Karena titik didih NaCl itu bisa sampai 700 derajat Celcius. Jadi kalau nggak bisa ya di logika. Nih. Kemudian titik lebur atau melting point dan didih relatif rendah dibandingkan dengan senyawa ion. Ditunjukkan dengan apa? Ya wujudnya. Wujudnya kalau di lingkungan seperti ini itu cair, berarti dia memiliki titik lebur di bawah suhu 27 derajat Celcius. Kalau wujudnya padat, titik leburnya di atas 27 derajat Celcius. Wujudnya cair pada suhu lingkungan berarti titik leburnya di bawah suhu lingkungan. Karena di suhu lingkungan dia sudah berwujud cair. Begitu juga di sini sama. Ya. Titik lebur dan didih relatif rendah. Dibuat tabel kan enak. Kalau dibuat menjadi kalimat kan ya cukup panjang. Kemudian ada hubungannya dengan konduktivitas. Ya, senyawa ion pada dia wujud padat, dia bertindak sebagai isolator listrik. Jadi mengapa walaupun senyawa ion itu tersusun dari ion dalam wujud padat sebagai isolator listrik? Karena ion-ionnya tak mampu bergerak bebas. Apalagi senyawa kovalen pada saat berfasa padat dia juga isolator listrik. Mengapa dinamakan listrik? Did you know about list? List itu daftar.
trik itu ya cara untuk memanfaatkan dengan mudah. Kemudian untuk non polar sama seperti kovalen polar. Pada saat padat dia bertindak sebagai isolator listrik. Kemudian senyawa ion pada fasa cair ini sebagai konduktor listrik. Cair untuk kovalen polar juga isolator listrik. Apalagi ya, non polar pada fasa cair dia juga sebagai isolator listrik. Nah, untuk membuktikan bahwa senyawa ion pada fasa cair dia itu mengantarkan listrik ya tidak mudah. Kita butuh suhu. Kenapa padat tidak mengantarkan listrik, sedangkan senyawa ion pada fasa cair mengantarkan listrik? Dikarenakan pada fasa cair ion-ion penyusun senyawa ion itu bisa bergerak bebas. Karena yang mengantarkan listrik itu sesuatu yang bisa bebas bergerak. Jadi sambil bergerak itu sambil memindahkan listrik. Kemudian nih, ngopo meneh? Guna pas sekolah itu telepon. Saya itu nggak pernah orang tua menelpon anak saya, tidak ada kepentingan, penting sekali nggak pernah telepon. Bekerja pun nggak, jarang saya telepon. Jam-jam kerja. Nah, kecuali berita yang harus disampaikan segera kemarin. Nah, kalau saya mati tangganya rata telepon. Nah, kalau telepon saya mati keluarga dekat, teman dekatnya itu tak telepon. Tak kabari, tidak saya harus untuk pulang. Karena saya tidak ingin mengganggu, masih belajar. Apa mana harus sinau kowe ge biar anak mengoperasikan HP. Lah kowe mau bodoh ya lumrah wong kowe gak pinter ora kan. Anda tidak memfokuskan. Kenapa? Selama belajar kamu itu dalam keadaan stres. Kemudian ini senyawa ion biasanya ini mudah larut dalam air. Mudah larut pada pelarut polar. Salah satunya pelarut polar adalah air atau pelarut universal. Kovalen polar ini juga larut dalam air. Halo. Ini secara umum. Non polar tidak larut dalam air. Namun dia larut pada pelarut non polar. Begitu juga senyawa kovalen. Kemudian senyawa ion dalam bentuk larutan nanti sebagai konduktor kuat. Konduktor kuat. Sedangkan untuk kovalen polar ini ada yang bertindak sebagai konduktor kuat dan ada yang bertindak sebagai konduktor lemah. Jadi konduktor lemah itu bisa mengantarkan arus listrik terbatas. Kalau kuat tak terbatas. Sedangkan non polar ini baik dalam bentuk larutan, dia adalah isolator listrik. Karena untuk mengantarkan listrik harus ada partikel dalam bentuk ion yang bergerak. Nah, untuk membedakannya kita butuh alat. Ini namanya baterai holder. Udah ada baterai. Yes.
Sumber arusnya yang aman adalah arus searah. Bisa pakai aki kalau ada punya aki. Jalan di aki ya nganggo baterai. Jamnya Pak Ranto sudah saya minta. Sumbernya baterai. Kita pasang dulu baterainya. Buruan Min. Sini. Kemudian ya sambungannya kan perlu dicek. Meteng meneh. Kami tadi perlu dicurigai. Aku ngecek tulis aku tak omah. Sing pinter kan yang enak alat sih. Ini kita cek sambungannya sudah betul atau enggak. Untuk ngeceknya jangan lupa bolam sing cilik. Karena ini semuanya kan 18 1,5 kali 12 berarti 18 volt. Nek nganggo bolam sing 2,5 atau 36 ya langsung putus. Kalau nyala berarti hubungannya baik-baik saja. Sekolah niku iso nganti jerit-jerit kaya ngono kae jane kan yo sae. Lah nek guru ning jelerit ngono ya apa dinakali guru. Kalau nyala kan berarti kan sambungannya bagus. Dicek segala sesuatu kan harus. Kemudian suatu contoh tadi untuk membuktikan bahwa senyawa ion yang merupakan senyawa ion yang mudah saja adalah larutan NaCl. Larutan dalam bentuk larutan. Kemudian kita juga butuh elektroda. Elektroda itu bisa logam, bisa batang karbon yang mampu menghantarkan arus listrik. Itu elektroda. Ada elektroda. Dan sudah disambung, kabelnya sudah dipersiapkan. Ini masih pada sifat fisik. Ada namanya elektroda holder. Ya suku kayu dibolongi, istilahnya balik keran ya. Elektroda holder. Bolongan yang digunakan untuk menyangga. Kedua elektroda tidak boleh berhubungan langsung, mulanya diberikan jarak. Kemudian dihubungkan merah dengan merah boleh, merah dengan hitam juga boleh. Untuk ngecek ya kita cek dulu. Ya. Kita cek apakah hubungannya baik-baik.
Jangan-jangan setelah tanggal 14 Februari hubungannya tidak baik. Kan bisa-bisa saja setelah 14 Februari itu kan ya, Nggak boleh. Kamu pindah ke lain hati kan ya boleh-boleh saja. Kita cek apakah hubungannya baik-baik saja. Nyambung enggak? Berarti kan baik hubungannya. Ini saya sambungkan langsung. Ini orang itu ya diciratke. Kalau ada percikan bunga plastik, nah, kelihatan enggak? Kelihatan ada percikannya kan? kelihatan. Nah. Masuk kayak kita gitu. Ya, Pak, kelihatan Ini orang kita melipatmu diperiksa nih. Kelihatan Pak, kelihatan. Berarti kan hubungannya sudah baik. Kemudian hubungan yang baik itu diputus supaya berlatih dengan hubungan kita. Larutan NaCl, betulkah dia mengantarkan arus listrik? Kita cek, kita tuangkan. Tadi kan beker gelasnya sudah kita cuci. Nah, NaCl itu kan yang bagus ya, jernih seperti ini. Hampir penuh, kira-kira dari bibir beker gelas ya kurang lebih 1 cm. Jangan pakai yang besar. Nah, kalau pakai yang besar biasanya nggak kuat. Ya dicoba saja. Kita celupkan kedua elektroda ini kan tidak berhubungan, ya kan? Kedua elektroda tidak berhubungan. Kemudian ini kan berarti kan yang menghubungkan itu kan larutan. Kita cek. Kalau bolamnya menyala berarti ada aliran listrik. Juga kelihatan mau miring dasmu kan. Salah kilo kan kelihatan. Nih, nyala kan? Padahal kedua elektroda kan tidak berhubungan. Ini menyala. Selain itu juga bisa dilihat di sekitar elektroda ada gelembung gas. Selain warnanya lain. Ini menunjukkan kamu ngomong apa lerang? Nyala kan? Iya. Padahal kedua elektroda tidak berhubungan langsung. Berarti yang menghantarkan arus listrik adalah larutan. Selain itu juga di sekitar gelembung, kalau Anda lihat ya diperbesar itu kan ada gelembung gasnya di sekitar elektroda. Itu menunjukkan bahwa ada aliran listrik. Mengapa digunakan listrik searah? Supaya tidak ada aliran sesaat. Kalau bisa pakai AC, tapi kalau nggak hati-hati ya naik strom kan ya karena tegangannya tinggi. DC pun kalau tegangannya tinggi ya berefek. NaC. Kemudian kalau cara mengembalikan kan ya supaya tidak tumpah. Kemudian ini diganjel supaya udara di dalam itu ya bisa keluar dengan lancar. Kan?
Kemudian hati-hati dituangkan, paruhnya dituangkan. Nah. Kemudian alat-alat di dunia kimia itu kan bibirnya mesti membeli. Supaya kalau dituangkan orang nyelempet-nyelempet, maka berbahagialah yang bibirnya membeli. Ya. Yang bibirnya membeli harusnya nek mangan, minum, itu kudunya orang nyelempet. Anak nyelempet, nah ini perlu pembelajaran lebih lanjut. Ini yang senyawa ion. Jadi senyawa ion itu dalam fasa larutan bisa menghantarkan analitik dan juga pada fasa cair. Kita ganti. Kalau ganti ya harusnya dicuci. Semua alat kalau ganti larutan senyawanya ganti harus dicuci. Cara mencucinya jangan seperti di rumah yang korak-korak, kita nggak tahu karena banyak senyawa kimia yang jernih. Begitu juga elektrodanya ini harus disemprot saja. Kayak ditadai, aja kaya ning omah brambung-brambung. Ini jenenge botol semprot, botol cuci. Ada ini asam sulfat. Larutan asam sulfat 0,1. Asam sulfat kan merupakan senyawa kovalen, tadi sudah kita gambar struktur lapisnya, kita gambar ikatannya. Itu tadi kita tuangkan. Jernih lagi. Nah, kalau ini tidak berhubungan kan walaupun dicek dengan ini kan juga tidak nyala. Ini kan tidak berhubungan. Tidak bakal nyala. Ini kan nyala. Kalau kita ke toilet itu sudah karena alat ini ya sudah mungkin 10 tahun nanti apa nanti capit buaya ini detailnya. Nah, jangan. Seperti tadi, ya. Disonggo, beneran guling. Karena harus mampu satu orang, kosong gini ndak wong wafat. Nyekeli dewi-dewi. Akhirnya malah yang paling kelan sambung. Nah. Padahal kalau ini dilepas, nah, berarti yang menghubungkan kan larut. Kan cocok kan? Sedangkan yang non polar, kovalen non polar, kita kembalikan. Tinggal sok tahun ngarep. Kita dibaleni, disimpen, sok didol nang sekolah meneh. Carane ngapusi duit sekolah iki semat. Orang ngapusi gue ini kandang ini kan sudah habis dipakai kan rusak. Gue tidak naik. Apa sekolah duit bilang-bilang kan ngembes. Gue yang bayar, ya tau mau tuamu yang bayar. Anak buat sebenarnya anak PUBP
Masa sumbernya tambah malah saya Nggih. defisit kan ya jenenge ora nalar. Nggih. Misalnya air sumur saja. Air itu kan termasuk pola elektrolit yang sangat lemah. Hati-hati kalau menggunakan segala sesuatu bukan seharusnya. Rangkaiannya apa yang ini kan truk. Ini ya biaya merangkai ora enak. Ampun, Pak De. Tidak menyala. Kemudian kita lihat di sekitar elektroda. Di sekitar elektroda itu kan ada gelembungnya tapi sangat sedikit sekali. Kalau nggak dekat nggak kelihatan. Itu menunjukkan bahwa air itu elektrolit lemah. Hingga misalnya ada kayu yang teles ya jadi menyokok kabel listrik, jadi kesetrum. Kalau kayu kering nggak apa-apa. Kemudian ada kovalen. Yang kovalen non polar. Ani mau ikut masuk. Saya ambilkan dulu karena itu namanya polar. Kalau ada berhubungan dengan bahan-bahan yang mudah terbakar, hati-hati. Jangan sampai ada percikan listrik, apalagi pemati minyak. Ini pertama, warnanya kan biru. Ada yang ganti. Pertama, minyak bumi. Pertama, Pertalite premium. Semuanya non. Kita lihat. Jangan-jangan hubungannya sudah tidak baik lagi.